Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Ibu Mbak Badriah. Kalau saya lihat dalam pendekatan keimanan terkait dengan ma'ruf ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu merespon psikologi perempuan ya dalam kehidupan di dunia nyata ini. Dan ketika Allah merespon dalam aspek yang sangat detail ini, secara pribadi saya melihat bahwa Al-Quran ini sangat hidup untuk jiwa dan untuk akal manusia, begitu. Singkat saja pertanyaannya, kalau ma'ruf ini dalam pendekatan pendidikan, Mbak, apakah dia itu metode ataukah formula yang ditawarkan oleh Al-Quran? Karena sebagai pendidik, ya, posisi seorang guru ini sangat menarik ya, saya melihatnya. Itu saja, Mbak. Pak Dokter, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, termasuk tadi Mas Ube, mungkin ini agak ngacak ya, tetapi insya Allah nanti mungkin titik-titik yang menjadi poin-poin nanti kita sampaikan. Mas Ube tadi, bagaimana ma'ruf dalam pendidikan? Ya, apakah metode atau formula? Kedua-duanya, bahkan tiga. Jadi ma'ruf itu nilai atau ajaran atau prinsipnya sendiri ma'ruf ya. Jadi kebaikan, kebenaran yang bisa diterima. Nah, untuk bisa diterima itu kan tentu saja ada rujukannya. Untuk bisa diterima pada semua pihak, misalnya kita membuat peraturan. Peraturannya sendiri harus ma'ruf. Seperti apa? Peraturan itu dirumuskan berdasarkan musyawarah, mempertimbangkan kemaslahatan, kebaikan, dan tidak bertentangan dengan syariat. Kira-kira seperti itu ya. Itu peraturan yang ma'ruf dalam dunia pendidikan. Kemudian caranya bagaimana? Cara menerapkan peraturan yang sudah ma'ruf itu harus dengan cara yang ma'ruf. Jangan menegakkan peraturan dengan cara yang melanggar aturan. Jangan menegakkan aturan dengan cara yang tidak bijaksana. Atau jangan menegakkan aturan dengan cara yang tidak adil. Sehingga kemudian aturan itu tidak berjalan. Nah, cara yang ma'ruf itu bisa kita rumuskan juga gitu. Cara menegakkan aturan yang sudah ma'ruf itu seperti apa? Nah, itu kita bisa sampaikan. Nah, meskipun aturan sudah bagus, cara kita sudah punya cara yang bagus, tidak tertutup kemungkinan selalu ada masalah dan ada kasus. Maka ketika ada masalah dan kasus, kembali ma'ruf berbicara, begitu, berbicara untuk menjadi solusi. Solusinya yang seperti apa? Solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ma'ruf. Makanya proses menuju ma'ruf itu sangat penting. Disampaikan dalam Al-Quran sendiri. Prinsip penting menuju ma'ruf adalah tasyawur wa tarodin. Ada proses musyawarah, ada proses saling ridho. Nah, musyawarah dan kemudian saling ridho. Ridho kan berarti ada kelegaan hati. Itu berarti memenuhi prinsip dan nilai ma'ruf itu sendiri. Nah, proses itu jangan kita lupakan. Nah, ini juga berlaku untuk pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik itu kebijakannya sendiri harus ma'ruf. Itu kebijakannya sendiri harus ma'ruf karena ma'ruf ini konsep besar Islam ya, dan itu perintah agama, amar ma'ruf. Nah, amar ma'ruf apa sih yang harus diamarkan begitu? Apa sih yang harus diperintahkan dalam ma'ruf, dalam kebijakan itu? Maka ma'ruf juga harus masuk dalam kebijakan karena perintah ini untuk semua orang, apalagi ketika orang itu mengambil posisi dan jabatan pemimpin, maka ya terikat dengan tasruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, harus berorientasi pada kemaslahatan, yang diantara hal penting dari kemaslahatan itu ya adalah ma'ruf itu. Jadi dalam kebijakan itu kebijakannya sendiri harus ma'ruf. Kemudian proses perumusan kebijakannya juga harus ma'ruf dengan cara apa? Ada tasyawur tadi, partisipasi publik. Ada misalnya dalam proses pembahasan bertingkat melibatkan masyarakat gitu ya. Ini caranya pun juga ma'ruf, ada musyawarah. Kemudian jangan ada sabotase. Nah, harus ada tarodin. Nah, ada proses negosiasi. Dan musyawarah juga bukan musyawarah yang bohong-bohongan, tapi musyawarah yang betul-betul mengakomodasi semua. Jadi saya terima kasih ini, saya kepikir juga bahwa tasyawur dan tarodin yang ada dalam ayat ma'ruf di surah Al-Baqarah ayat 233, ini sekaligus bisa kita insert sebagai cara menuju ma'ruf, yaitu tasyawur wa tarodin. Nanti bisa kita elaborasi lagi nih ayat Al-Quran yang bisa kita taruh sebagai cara menuju ma'ruf gitu. Nah, kemudian kalau solusi memang Al-Quran sendiri sudah banyak bicara. Nah, kalau caranya baik,
prosesnya baik, nilai-nilainya sendiri itu ma'ruf, caranya baik, insya Allah kemudian kebijakannya juga akan baik. Nah, bagaimana kalau sudah ada kebijakan yang baik, kemudian terjadi penyelewengan, tentu saja juga perlu ada kritik kebijakan yang ma'ruf juga. Gitu. Nah, maka ini sangat sangat menarik dan mirip mubadalah ya Mas Fakih ya, sebetulnya ya, bisa kita bawa ke kemana saja begitu. Nah, kalau mubadalah pada konteks lebih banyak mungkin ke soal pembacaan teks dan kemudian mewujud dalam relasi. Kalau ini adalah bagaimana mendialogkan antara wahyu dengan realitas yang sangat beragam, tetapi kemudian terjaga itu nilai bir, nilai khair Al-Quran, ma'ruf itu sebagai konsep, cara penjaga dan sekaligus solusi.